Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang ada di rumah, apa kabar saudara? Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa. Mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, amin. Mari kita mengangkat pujian ini, Allah sumber, haleluya. Yuk saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Ku andalkan
dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hati saudara. Kita akan masuk lebih lagi, kita akan menyembah Dia. Karena Dialah satu-satunya yang layak disembah. Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mas saudara angkat pujian ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan.
Angkat kedua tanganmu, katakan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari yang Tuhan anugerahi, Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah secara online pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, urapan-Mu turun atas kami semua, sehingga firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hikmat dan pewahyuan-Mu terus mengalir dan menguasai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Dharma Wangsa yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan tentang pentingnya hidup di dalam pengurapan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipilih, dan orang Kristen adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan saya yakin orang Kristen yang diurapi Tuhan adalah orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian perlu hidup di dalam pengurapan, dan pengurapan itu terus membawa kita kepada satu kemenangan lepas kemenangan. Pengurapan yang kita terima itu harus kita terima setiap hari. Bapak Ibu sekalian, jangan hidup di dalam pengurapan yang lalu, pengurapan hari yang kemarin. Hari kemarin untuk kemarin, hari ini kita harus diurapi lagi. Karena apa? Saudara, kita akan menghadapi banyak hal di depan kita dalam satu hari kesehari, saudara. Untuk itu, saudara, kita butuh pengurapan yang baru. Nah, kita ingin lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ada sesuatu yang boleh dibilang spesial juga. Apa yang dimaksud dengan diurapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Diurapi itu adalah dipenuhi oleh kuasa ilahi. Artinya diurapi adalah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ada yang spesial, saudara-saudara. Diurapi berasal dari kata urap. Diurapi memiliki arti dalam bidang ilmu agama Kristen. Waktu saya lihat arti dari pengurapan ini, saudara-saudara, yaitu dipenuhi oleh
kuasa ilahi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ini hanya dimiliki di dalam bidang ilmu agama Kristen. Artinya apa? Artinya di luar Kristus, di luar Kristen tidak mengenal yang namanya pengurapan atau diurapi. Haleluya. Jadi hanya orang Kristen yang diurapi, yang menerima pengurapan. Saudara-saudara, sedang yang lain tidak percaya. Kepercayaan lain tidak menerima pengurapan. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Nah, kita akan mulai saudara-saudara dari satu kejadian di dalam perjanjian lama. Bukan kejadian, kebiasaan-kebiasaan di perjanjian lama, terutama di dalam gembala, saudara-saudara. Para gembala itu mengembalakan kawanan dombanya, saudara-saudara. Nah, kawanan dombanya ini seringkali diurapi atau dituangkan minyak di kepalanya. Kenapa? Maksudnya apa dan tujuannya apa? Ketika minyak itu diurapi, ketika minyak itu mengurapi atau dituangkan ke kepala domba-domba yang digembalakan, maka minyak itu akan turun dan menutupi hampir seluruh wajah daripada domba-domba itu, hidung dan lain sebagainya. Nah, ini ada maksudnya. Karena apa? Domba-domba di padang gurun itu seringkali mendapat serangan dari serangga atau kutu, saudara-saudara. Dan kutunya itu pasti kutunya nggak kecil-kecil seperti yang kita jumpai di padang gurun, kutunya besar-besar. Dan ketika kutu itu menempel di kepala yang tidak ada minyaknya, maka kutu itu akan masuk ke dalam telinga yang menyebabkan domba-domba itu kesakitan, saudara-saudara, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika gembala itu mencurahkan minyak ke atas kepala daripada domba-dombanya, maka domba-dombanya itu akan terlindungi. Domba-dombanya akan tetap hidup dalam kesehatan yang prima. Domba-dombanya akan menghasilkan domba-domba lainnya. Oh, haleluya. Berarti, saudara-saudara, dari peristiwa ini, pengurapan itu menjadi satu simbol perlindungan. Pengurapan itu menjadi satu simbol dari perlindungan. Pengurapan itu menjadi simbol berkat, kasih, penyertaan, pembelaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus hidup di dalam pengurapan setiap hari. Amin. Nah, kita lihat satu ayat, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 berkata demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang Maha Kudus, dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pengurapan itu, kalau dikatakan domba-domba itu mendapat pengurapan dari gembalanya, maka saudara-saudara dan saya menerima pengurapan dan diurapi oleh Tuhan. Sumber pengurapan kita adalah Tuhan. Sumber yang memberikan kepada kita minyak yang baru, perlindungan, pembelaan melalui pengurapan adalah Tuhan. Di luar Tuhan, saudara-saudara, itu bukan pengurapan asli, bukan pengurapan original, tetapi pengurapan palsu. Hanya Yesus sendiri, saudara-saudara, yang mengurapi kita. Karena pengurapan itu memiliki ada makna, ada kandungan, ada tujuan daripada dari rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Nah, orang Kristen, sekali lagi saya katakan, setiap hari harus menerima pengurapan. Sama seperti gembala-gembala mengurapi domba-dombanya dalam jangka waktu tertentu. Ketika minyak itu sudah mulai pudar, minyak itu sudah mulai mengering, maka gembala patut mengurapi kembali. Hidup orang Kristen, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang adalah orang yang menerima pengurapan baru setiap hari. Nah, saudara-saudara, kita buka lagi satu ayat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini amazing, saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya, orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan menandai orang-orang pilihannya menjadi miliknya. Saudara-saudara dan saya menjadi milik Kristus. Dengan apa, saudara-saudara? Oh, pengurapan itu sebagai satu tanda kita menjadi milik Tuhan. Nggak aneh, saudara-saudara. Orang-orang yang di luar Kristus itu tidak diurapi Tuhan. Mereka bukan menjadi milik Tuhan. Hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang menerima pengurapan dan diurapi menjadi tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Ada kemuliaan Tuhan yang menaungi kita. Ada kuasa yang menudungi kita. Sehingga saudara-saudara, ketika dimanapun kita berada, kita berjalan, kita ada di wilayah manapun, ada otoritas, kuasa, dan kewibawaan Tuhan. Ada tanda-tanda ilahi di dalam kehidupan kita yang menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak percaya akan pengurapan atau tidak menganggap penting pengurapan itu. Saya mau katakan, orang Kristen yang tidak menganggap penting pengurapan, maka kehidupannya akan menjadi biasa-biasa saja. Hidupnya tidak berdampak bagi banyak orang. Tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara-saudara, mereka tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Haleluya. Karena pengurapan membawa kita kepada satu kemuliaan Tuhan. Membawa kita untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan memeteraikan kita. Artinya saudara-saudara, orang Kristen memiliki meterainya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa meterai daripada Tuhan dalam kehidupan kita? Bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, sah, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut saudara-saudara dan saya dari kasihnya Tuhan. Oh, haleluya. Orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang memiliki cap, memiliki stempel daripada Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangannya Tuhan. Haleluya, hidupmu terpelihara. Ini jaminan bagi kita, saudara-saudara. Dan Roh Kudus dikatakan sebagai jaminan dalam hidup kita. Orang yang memiliki meterainya Tuhan, maka dia disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah akan mewarisi setiap janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu merupakan warisan bagi kita. Kita sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Hidup orang Kristen itu ditentukan Tuhan untuk hidup menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dari sehari ke sehari, saudara-saudara. Nah, kita lihat tadi dikatakan saudara-saudara bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menjamah kehidupan kita. Satu hal lagi kita belajar, saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, nggak ada yang lain. Jadi ketika saudara-saudara percaya Kristus, tempatkan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadikan Yesus gembala kita,
menjadikan Dia sebagai Bapa bagi kehidupan kita. Tidak boleh ada yang lain, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Dia telah memeteraikan kita menjadi miliknya. Orang pilihan Kristus adalah memiliki mandat sebagai apa? Imam sekaligus raja. Imamat yang rajani. Tuhan mengurapi kita agar kita berfungsi, berperan sebagai imam dan raja. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Urapan raja, kita singgung urapan raja terlebih dahulu. Urapan raja untuk memimpin, untuk mengatur, untuk memerintah, untuk merebut dalam peperangan dan memenangkan peperangan. Bapak Ibu sekalian, itu urapan raja. Kalau saudara-saudara jadi orang percaya, engkau menerima pengurapan raja. Seorang raja itu memiliki kuasa. Seorang raja itu dia pasti memiliki otoritas. Wow, saudara-saudara. Seorang raja dia memiliki pengaruh yang luas. Seorang raja akan berdampak bagi banyak orang. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan ayat keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosua memang bukan seorang raja, tetapi Yosua adalah seorang hamba yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua memang hamba Musa, tetapi ketika Yosua dipilih Tuhan, maka ada urapan raja mengalir di dalam kehidupan Yosua. Sehingga saudara-saudara, Yosua dapat berhasil memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan turun-temurun sejak Abraham, nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, urapan raja ini berbicara tentang anointing for dominion, pengurapan untuk berkuasa. Seorang raja memiliki kuasa yang besar. Memiliki otoritas yang besar. Urapan raja, saudara-saudara, akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Hidup tidak semakin turun, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada satu level yang lebih tinggi, kepada level yang lebih tinggi lagi. Nah, dikatakan saudara-saudara, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Urapan raja yang kita terima akan memberikan kepada kita urapan untuk merebut, saudara-saudara. Merebut dalam tanda kata positif. Saya yakin dan percaya, kalau dulu apa yang hilang dari kehidupanmu, ketika engkau menerima pengurapan raja, engkau menerima pengurapan dan engkau diurapi, maka apa yang hilang engkau dapat rebut kembali. Terjadi pengembalian.
Bahkan Tuhan katakan, apa yang pernah hilang di dalam kehidupanmu akan diganti dengan 7 kali lipat. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Haleluya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa ini saudara-saudara? Tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tidak ada 2 orang, 10 orang, 100 orang yang dapat mengalahkan dan menentukan engkau. Karena ada apa? Ada urapan otoritas, urapan sebagai seorang pemenang, urapan untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Haleluya. Tidak ada satu kuasa pun, kuasa kegelapan yang dapat menjamah kita. Haleluya. Tidak ada satu kuasa apapun, magic apapun yang dapat menjamah kehidupan orang-orang yang diurapi. Tidak ada satupun yang dapat mengusik orang yang diurapi Tuhan. Karena ada apa? Ada meterai Tuhan dalam hidup kita. Ada meterai Tuhan dalam hidup saudara-saudara, bapak dan ibu sekalian. Haleluya. Urapan pemenang akan selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat diurapi terus-menerus? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Imamat yang rajin. Fungsi daripada imam itu adalah mendengar suara Tuhan. Fungsi daripada imam adalah tugas daripada imam. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia harus bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Fungsi dari imam membawa umat datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia harus membina hubungan yang erat intim dengan Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan. Dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seorang imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Seorang imam adalah seorang yang peka akan suara Tuhan. Seorang imam, dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukan. Untuk itu, saudara-saudara, ketika kita ingin menerima pengurapan baru setiap hari, maka hidup kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka hidupmu akan kosong. Maka hidupmu tidak akan ada tuntunan. Pengurapan imam membawa kita mendengar suara Tuhan. Urapan imam membawa kita pekakan suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan sebagai satu tanda bukti, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kita, itu senantiasa membimbing kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara, jangan pernah hidup dengan urapan masa lalu. Jangan pernah hidup dengan pengalaman-pengalaman yang baru, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan sudah menyediakan kepada kita dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk mengalami Tuhan hari lepas hari, day by day. Ketika kita diurapi Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami pengurapan yang baru, kita mengalami penyegaran yang baru, kita mengalami hadirat Tuhan yang baru. Dan Tuhan mengurapi kita dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan bagi kemuliaan. Pengurapan Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Yang baru setiap hari akan menuntun kita kepada satu tujuan ilahi. Kepada satu tujuan yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Imam itu menjaga kekudusan agar supaya hidupnya senantiasa mendengar suara Tuhan, agar dia berkenan di hadapan Tuhan. Imam hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Tuhan,
dia harus lakukan. Kalau tidak, saudara-saudara, ada konsekuensinya. Imam ini akan menjadi tumpul. Imam ini tidak terpakai. Imam ini bahkan, saudara-saudara, ketika imam ini tidak melakukan fungsinya, maka bisa jadi dia mendapat hukuman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, kita yang ada di dalam Kristus satu anugerah. Saudara-saudara diselamatkan untuk menerima pengurapan. Hanya orang Kristen yang menerima pengurapan. Hanya orang Kristen yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Ini satu keberuntungan, saudara-saudara. Ini yang namanya anugerah, saya katakan. Roma pasal yang kedua ayat 2 berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang kudus. Untuk itu, saudara-saudara, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Persembahkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan apa yang ada yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Persembahkan seluruh kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Waktumu bagi mendengarkan suara Tuhan. Berikan kepada Tuhan waktu-waktu yang terbaik untuk kita duduk diam di hadapan-Nya. Dan ketika kita duduk diam di hadapan, maka pengurapan baru, minyak yang baru itu turun atas kehidupan kita. Akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan setiap hari. Hidup orang Kristen ditentukan bukan menjadi pecundang, sekali lagi jadi pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurapan itu diberikan kepada kita sesuai dengan peruntukan. Melalui pengurapan yang kita terima, ada tuntunan Tuhan sesuai dengan tujuannya Tuhan, rencana Tuhan dan kehidupan kita. Sesuai dengan blueprint-nya Tuhan. Setiap kehidupan kita memiliki rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah desain di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita dan di dalam dunia ini. Roh Kudus akan membawa kita kepada tujuannya Tuhan, yaitu tujuan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampaikan secara cepat, sederhana, tetapi hamba percaya jika setiap hati kita, kami telah dibajak oleh oleh Roh Kudus, setiap hati kami yang terbuka, hati kami yang haus akan firman-Mu, maka firman-Mu itu akan menjadi berkat. Biar kami hidup di dalam pengurapan-Mu, kami setiap hari diurapi oleh Roh Kudus, urapi kami dengan pengurapan yang baru setiap hari, sehingga hidup kami dipenuhi dengan urapan-Mu. Kemanapun kami pergi, kami tidak akan takut, karena pengurapan-Mu menyertai kami, kemuliaan-Mu menyertai kami, turun kemuliaan-Mu, kuasa-Mu menyertai kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati GBI Dharma Wangsa, Tuhan. Engkau memberkati gembala GBI Dharma Wangsa Pak Bambang dan seluruh para pengerjanya dan seluruh jemaatnya yang Engkau kasihi. Buat mereka selalu berhasil dalam kehidupan mereka, keluarga rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Berkat Tuhan menyertai, pengurapan Tuhan menyertai. Haleluya, amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin.
Tuhan berkati berlimpah-limpah.